Teman-teman, kali ini kita akan belajar integrasi mikrotik dengan dashboard billing Payrolls. Oke, sudah saya siapkan sebuah akun dashboard, akun trial yang kemarin sudah kita buat untuk paket trialnya atas nama Fitnet Desa. Lalu sudah kita siapkan juga satu fresh new mikrotik yang belum kekonfigurasi dengan Payrolls Radius. Kali ini kita akan belajar bagaimana konfigurasi untuk integrasi router dengan billing Payrolls. Baiklah, untuk yang pertama kali kita integrasi, kita harus mengenal apa itu menu router. Pada menu router ada dua opsional yang harus kita penuhi pada parameter L2TP, PPTP atau SSTP atau tunnel server. Yang kedua itu adalah integrasi router. Untuk step pertama kita harus membuat akun VPN-nya dulu untuk dial ke server Radius dan server billing. Dan yang kedua nanti kita akan add router mikrotik kita setelah kita berhasil membuat L2TP atau PPTP atau SSTP ke mikrotik kita. Baiklah, untuk yang pertama kita cukup buat akun add ke PPTP, create VPN akun, kita buat akun tunnelnya. Setelah kita buat, kita bisa copy untuk scriptnya dari sini, tinggal kita kopas. Setelah itu buka mikrotik, tinggal kita paste ke new terminal di mikrotik. Sebelumnya belum ada interface PPTP atau L2TP untuk tunnel client yang running dial ke server Radius. Kita paste. Nah, setelah kita paste pasti akan tampil interface baru, di mana interface baru itu menghubungkan mikrotik kita dengan server Radius dan billing. Ini ada dua yang kita add tadi baru. Yang pertama ini adalah Payrolls untuk load balance. Yang pertama itu ke radius.payrolls.com dial servernya. Yang kedua itu bisa dial ke red oneuse.payrolls.com. Baik, untuk selanjutnya kita cek juga dari sisi routing. Ada dua routing yang tertanam di sini untuk file over. Yang pertama itu untuk 194 ini dial ke server billing. Kalau untuk 178 ini dial ke server Radius. Untuk distance kita buat 10/30 supaya bisa file over dari distance. Oke lah, selanjutnya kita bisa tes ke new terminal untuk ping ke .194 ini adalah server billing, di mana ketika kita bisa ping ke 194 berarti kita sudah bisa connect ke router yang kita add integrasi dengan billing. Langkah selanjutnya setelah kita add VPN akun, kita harus add juga router mikrotik kita di sini dengan radiusnya. Yang pertama harus kita isi adalah nama router Fitnet, IP address karena kita sudah bisa dial ke server, kita generate, otomatis keisi. Untuk port API default dari mikrotik adalah bisa kita sesuaikan dengan yang ada di mikrotik di menu IP service.
Nah, port API yang ada di Mikrotik masih default 8728, kita input saja di sini 8728. Setelah itu ini user yang ada di Mikrotik karena si billing butuh akses ke Mikrotik. Dari sini di input dari sini maksudnya di sistem user. Nah, user yang ada di sini buat uji coba wireless tadi kita password Mikrotik untuk secret radius yang akan kita input bisa defaultnya adalah wireless. Untuk port cowannya itu untuk port kirim data rate yang ada di radius ke Mikrotik itu menggunakan default radius port 3799 di incoming radius biasanya. Untuk status kita aktif, referral code ini adalah di mana fitur untuk registrasi member customer secara online. Jadi bisa diisi sesuai keinginan yang brand kita. Setelah itu bisa save data. Nah, untuk statusnya masih timeout karena memang belum kita dial sekali untuk router kita. Kita copy script dulu. Setelah itu buka Mikrotik lagi di new terminal. Kita add radiusnya masih kosong, berarti belum di add untuk script radiusnya. Klik paste di sini, otomatis nanti secara default ada 3 untuk PPP hotspot DHCP. Untuk service dial static itu bisa diinput secara manual untuk konfigurasinya. Jadi di Wireless itu ada mode dial service internet, ada 4 yang support. Yang pertama PPOE, PPOE itu PPP, yang kedua hotspot, yang ketiga DHCP, yang keempat itu adalah static IP. Rata-rata pelanggan, rata-rata pemain ISP yang lama itu masih ada yang menggunakan static IP, walaupun sekarang sudah banyak ditinggalkan beralih ke FTTH, yaitu langsung ke PPPoE, dan ada juga yang hotspot user maupun voucher. Untuk statusnya belum ada dial, jadi masih kosong semua. Terus incoming ini pastikan untuk checklist ASEP di 3799. Setelah itu radius sama akun tunnel untuk dial ke billing dan radius sudah kita buat. Sekarang kita tes login ke Mikrotik melalui billing dashboard. Tinggal action saja connect router. Nah, tanda-tanda kita sudah terhubung dengan Mikrotik billingnya ini sudah tampil hijau, berarti sudah on ke router. Nah, ini untuk traffic mulai jalan, ini traffic yang ada di router Mikrotik yang sudah kita integrasikan tadi. Untuk semuanya, ini statistik masih 0 karena kita belum input customer, belum input service plan. Customer itu adalah account di mana account itu terhubung dengan aplikasi Android. Jadi ketika add username dan password yang ada di customer itu bisa untuk login di aplikasi Android. Di Wireless itu sudah terintegrasi dengan aplikasi Android dari sisi client side. Jadi kalian sangat terbantu sekali untuk memperkenalkan internet service provider Anda dengan layanan aplikasi Android yang sudah ada di Wireless. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk manajemen router yang sudah terintegrasi dengan Wireless. Yang pertama, nanti kita akan belajar manajemen IP, manajemen bandwidth, manajemen pool. Setelah itu belajar PPOE dial service, static IP service, hotspot service, lalu DHCP service.
di mana kita akan pelajari setelah video yang kita buat kali ini. Terima kasih sudah menonton video how to connect integrasi Mikrotik with Billing. Continue, kita akan buat video mempelajari mengenai manajemen dial service di PPOE, static, hotspot di HCP. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.